Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Metro Siang Pemirsa, dan untuk membahas terkait dengan wacana kenaikan harga BBM subsidi dan juga jenis-jenis bantalan sosial yang telah disounding oleh pemerintah Republik Indonesia, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Center of Economic and Law Studies atau Selios, Bima Yudhistira. Selamat siang Mas Bima, salam sehat. Mas Bima, menjadi pertanyaan masyarakat luas begitu ya. Harga minyak dunia turun, 3 harga BBM non-subsidi juga mengalami penurunan. Tetapi pemerintah masih hitung-hitung untuk menaikkan harga BBM subsidi. Ini sebenarnya bagaimana Mas Bima kalau Anda lihat? Ya, jadi ini justru menjadi sinyal kalau harga BBM non-subsidi turun karena harga minyak acuan atau ICP-nya turun, maka ini pemerintah diminta untuk lebih bersabar. Sehingga saya sepakat dengan Pak Jokowi bahwa harus ada kehati-hatian menghitung soal yang BBM subsidi. Kalau minyaknya terus mengalami penurunan, sekarang sebulan crude oil turunnya 5%. Ke depan mungkin terus akan menurun, maka ini sebenarnya secara alamiah mengurangi beban bagi subsidi energi. Jadi ini menjadi penguat bahwa pemerintah sepertinya tidak perlu terlalu terburu-buru untuk mengatur mekanisme harga Pertalite dan solar itu naik. Tapi kalau pembatasan yang diambil itu jauh lebih baik dibandingkan dengan mekanisme kenaikan harga. Karena sekali harganya kemudian turun minyak mentahnya, nanti pemerintah terlanjur menaikkan, itu efeknya sudah terlalu besar ya pada inflasi, pada daya beli. Sementara harga minyak mentahnya turun, akan berat nanti APBN untuk melakukan penyesuaian penurunan lagi, pertimbangannya nanti banyak. Jadi lebih baik sekarang ditahan dulu untuk Pertalite dan solar, jangan dinaikkan. Kalau pembatasan setuju. Pembatasan seperti apa Mas Bima yang Anda maksud? Salah satunya adalah mencegah kebocoran ya pada solar. Di mana solar untuk industri itu data pemerintah saya kira banyak penyalahgunaan solar yang digunakan untuk industri skala besar, pertambangan, kemudian perkebunan skala besar, itu ditutup lah dengan berbagai cara ya. Karena jumlah angkutan logistik lebih sedikit daripada kendaraan pribadi, pengaturan dan pengawasannya harusnya lebih mudah. Kemudian yang kedua, sebenarnya di luar dari Pertalite, itu masih banyak yang bisa diatur lewat LPG. LPG 3 kg ini juga tingkat tidak tepat sasarannya kan tinggi. Nah ini bisa diatur misalnya dengan pembatasan, kemudian berdasarkan NIK, biometrik, ya sidik jari, bisa juga kemudian dengan mendorong jargas. Nah upaya-upaya kreativitas itu yang penting adalah datanya. Datanya terintegrasi, siapa yang benar-benar miskin atau rentan miskin, UMKM, dia sudah masuk dalam data terpadu pemerintah, maka berhak mendapatkan subsidi. Jadi kalau mekanisme kenaikan harga, efeknya nanti yang nggak punya kendaraan bermotor juga akan kena dampak. Ya, inflasi naik, bahan makanan juga akan lebih mahal. Ya, itulah yang ditakutkan sebetulnya Mas Bima. Kalau kita melihat nominal bantalan sosial yang telah disiapkan oleh pemerintah begitu ya, kita lihat apakah itu BLT ataupun BSU, ini hanya sebesar 600.000. Masyarakat berpikir diberi bantuan 600.000, tetapi yang naik ini tidak hanya BBM subsidi nantinya jika mengalami kenaikan ya, tetapi harga-harga bahan pokok ini juga mengalami kenaikan sehingga 600.000 dirasa belum cukup. Anda menyorotnya seperti apa? Ya, ada 2 titik kritis lah. Yang pertama adalah seberapa cepat juga bantuan itu disalurkan. Ya. Selain masalah data penerimanya, siapa yang menerima, tapi yang paling penting adalah kalau 600.000 itu dicairkannya 2-3 bulan secara berturut-turut sebelum pemerintah mewacanakan kenaikan harga, mungkin itu menjadi salah satu tumpuan ya, sehingga daya beli masyarakat tidak langsung terjun bebas. Tetapi kalau sekarang, ya, misalkan bulan September masih bicara soal pencairan, masih dalam proses bansos, BLT, kemudian bantuan subsidi upah, sementara BBM-nya kemudian dinaikkan, itu nggak akan ada efeknya dana kompensasi dari 24 triliun ya yang dialokasikan pemerintah. Yang kedua adalah yang sebelum kenaikan BBM mungkin dia masuk dalam kategori rentan miskin, artinya dia tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial penerima bansos, BBM naik, dia akan jadi orang miskin karena garis kemiskinannya naik. Nah ini kan banyak orang yang tereksklud ya, karena data kemiskinan sangat dinamis. Apakah pemerintah juga menjaring juga ya kelas menengah rentan untuk diberikan bantuan tadi?
Baik, pemerintah harus lebih berhati-hati untuk memberikan keputusan apakah akan jadi menaikkan harga BBM subsidi ataukah tidak. Faktor kehati-hatian yang menjadi poin utama. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Seleo sudah bergabung Ya, bersama kami di sama-sama. Metro Siang hari ini.